Sebuah karakter baru datang dan ya tiba-tiba jadi Gundam. Ini One Piece atau Mobile Suit sih cuy. Di video kali ini gua bakal kasih review jujur. Bukan karena dia hype, tapi karena gua udah mainin 10 match lebih dan win rate gua 70%. Walau noob, ya tetap jujur aja cuy. Jadi apakah Eustace Kid Onigashima ini layak buat digacha atau cuma sekedar cosplay Gundam? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Papoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path. Teman-teman, bocoran OPV dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai kayak receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasan Gundamnya guys. Oke, pertama-tama kita bahas soal skill dulu biar ya ping gua semakin terstruktur ya guys ya. Karena ini penting banget buat nentuin apakah karakter ini OP atau cuma opini doang. Yang pertama di sini gua akan membahas soal basic attack-nya ya. Basic attack-nya sih cuma gini doang sih ya guys ya, kayak ngehit duk 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 gitu doang ya. Gak ada yang spesial ya, mirip kayak karakter-karakter pada umumnya. Tapi di sini yang bikin spesial basic attack-nya bisa di hold cuy. Ya, apakah ada yang berubah? Ya tentu saja. Karena pasif si Kid ini adalah kayak magnet itu guys ya. Jadi kalau kita basic attack hold, maka kita bisa merubah kayak medan magnetnya ya, baik itu S atau N. Jadi kita bisa merubah dengan hold basic attack. Ya, cuma itu doang untuk pembahasan basic attack-nya guys ya. Kita langsung loncat ke pasifnya terlebih dahulu. Pasif si Kid ini cukup mind blowing ya. Dia literally jadi magnet hidup. Ada Mark S dan Mark N. Kalau kamu S, musuhnya N, kalian bakal nempel kayak mantan yang belum move on. Ya, tapi kalau ke S ketemu S malah saling menjauh. Jadi di sini kamu harus mikir taktik, bukan cuma spam skill. Jadi untuk si Eustace Kid ini cukup unik ya, karena dia bener-bener jadi medan magnet tersebut ya. Jadi ada Mark S sama Mark N. Jadi kalian itu harus bener-bener jadi magnet cuy ya. Jadi kalian harus pahami pasifnya terlebih dahulu sebelum kalian pakai Eustace Kid ini di PvP. Oke, langsung aja cuy, kita masuk ke skill satunya. Nah, untuk skill satunya di sini ada dua case skill ya. Yang pertama kalian bisa lihat sendiri untuk case skill pertama ya. Ini ada huruf S yang artinya ini adalah medan magnet S ya. Oke. Jadi untuk skill satunya ini bisa mengeluarkan gelombang magnetik, bikin mark ke musuh. Terus bisa combo ke chain skill juga, tergantung mark dari magnetnya tersebut ya. Jadi untuk marknya yang beda, pasti nanti chain skillnya juga beda. Kalau marknya S ke N bisa nubruk kayak gini, nah kayak gitu ya. Nah untuk N ke S bisa mentalin kayak gini ya. Main gamesnya mulai nih cuy. Oke. Jadi untuk skill satunya itu wajib kena ke musuh dulu supaya musuh dapat mark magnet cuy. Ya kalau nggak kena ya nggak terjadi apa-apa. Oke, kita bahas yang skill 2 nih cuy. Ya di sini untuk skill 2 juga ada dua variasi. Yang satu kayak ninju tetangga ya, wear kayak gitu, ada red armor ya, pakai tangan gedenya itu. Yang satunya kayak ngubah musuh jadi rongsokan seperti ini cuy. Ya, jadi ada dua skill set ya bisa dibilang. Nah, untuk skill ini juga bisa lanjut ke chain skill. Ada efek red armor juga untuk skill 2 yang pertama ya. Untuk ninju tetangganya yang pertama cuma sekali. Nah, kalau tinju yang pertama itu kena ya, nanti akan muncul lagi deh skill 2 nya. Nah itu bisa nampol 3 kali ya, puas-puasin aja deh ya nampol tetangga kalian yang bikin geram. Oke, tapi ini hati-hati ya, musuh bisa hindarin pakai jalan kaki doang ya. Jadi ya tricky, soalnya yang skill 2 yang kedua yang ngubah musuh jadi rongsokan itu menurut gua emang bagus, karena itu ya gimana ya guys ya, bisa dibilang itu auto lock ya. Tapi untuk auto locknya itu bener-bener lambat. Jadi kalau musuhnya jalan kaki doang ya nggak guna itu skillnya. Jadi untuk skill ini bener-bener harus pas timingnya kalian pakainya ya. Kalian pakainya itu pas musuh mungkin bisa pas nge-cast skill baru kalian keluarin ya. Jadi bisa bikin musuh kaget
Selanjutnya kita masuk ke Profon skillnya. Nah ini yang bagian paling absurd nih. Lu jadi Gundam cuy. Literally jadi pangrok ya, tapi jangan seneng dulu, ternyata masih bisa dihit sama ulti lawan kayak gini cuy. Ya, gua kirain gak bisa dihit, gak bisa diapa-apain, bener-bener kebal cuy. Karena emang sejatinya kan Profon dari suatu karakter itu pasti ada di dimensi kita, ya, ada di zona kita, bener-bener zona milik kita kalau Profonnya udah kena. Tapi ini beda cuy, ya. Gimana guys ya, ini bener-bener Profon tapi bukan Profon. Gue nyebutnya juga bingung, karena ketika kita ngeluarin Profon Sikit ini musuh auto pecah ya. Yang pertama auto pecah. Nah untuk yang kedua kita bisa ngehit ya pakai skill 2 sama skill 1, tapi itu nggak satu arena, jadi untuk bagian kiri sama bagian samping kanan. Nah gimana guys ya, ini musuh kalau emang logikanya main IQ-nya itu gede pasti bisa ngedodge ya sesuai timing. Nah yang bikin gua geram, ini bisa diulti cuy. Gue juga kaget ya, sama-sama kit pula. Jadi untuk Profon ini menurut gua bisa jadi pedang bermata dua, maybe karena gede gak bisa digerakin, gak bisa ngapa-ngapain ya. Dan juga untuk Profon keduanya kan ada dua Profon ya. Yang Profon pertama itu pas berubah jadi robot Gundam itu, yang Profon kedua itu kayak ya Pang Flash namanya kalau nggak salah ya. Jadi kayak nonjok kedua tangan dia tos gitu, terus ada tonjokan dari atas gear gitu ya, jadi 2 kali hit. Nah itu satu arena, tapi kalian harus butuh 2 bar untuk bisa memakai Profon lagi. Jadi benar-benar gak fungsi untuk Profon yang pertama ya. Profon pertama untuk berubah doang ya, itu pun gak ngefek sama sekali, cuma dapat 2 skill ya, itu ada 3 stack kalau nggak salah ya. Soalnya kita membahas card skill 1 dan card skill kedua nih. Nah untuk card skill pertamanya itu taunting ya, yang dimana itu bisa nge-counter attack kalau emang kalian di attack musuh. Jadi ini bisa dibilang kayak ngagetin musuh juga. Pas musuh emang keluarin basic attack atau skill apapun ya yang mendekati kalian, langsung aja kalian klik untuk skill card skill tersebut yang taunting itu guys, otomatis akan nge-counter attack sikitnya ya, nanti akan nge-stun musuh ya setelah nge-counter attack. Di card skill kedua ini ada skill jarak jauh, yaitu skill tornado yang gua pakai ya. Lebih baik gua pakai ini daripada skill taunting ya. Untuk ini gimana guys ya, ini bisa dikomboin sama pasifnya si kecil. Jadi untuk kalian yang udah kena skill satunya ke musuh, otomatis akan ke mark musuh ya, S sama N. Nah itu kan saling mendekati ya. Nah kalau kalian memakai card skill kedua yang tornado ini, otomatis tornadonya akan nge-follow up si musuh karena gelombang magnet tersebut guys. Jadi ini cocok banget buat apa namanya, pasifnya sikit ya. Nah ini benar-benar gua pakai sekarang. Oke, next kita bahas ultimate-nya guys ya. Ultinya ini keren di animasi doang, tapi ya biasa aja sih aslinya. Nembak kayak pas lawan Big Mom, namanya adalah Damned Tongue. Ya ini sekilas mirip banget versi animenya ya. Ya ultimate-nya cuma gini doang sih, jadi yang emang cukup detail buat dibahas ya. Oke lah, kita skip aja, kita langsung aja masuk ke gameplay PvP-nya guys ya. Oke, di sini gua udah cobain 10 match lebih dan 70% win rate. Jujur aja ini cara tuh aneh, bukan jelek tapi butuh adaptasi. Dari sini untuk gameplaynya gua main klasik karena rank gua udah merah, males turun. Skill 1 wajib kena ya biar bisa ngeluarin combo. Terus langsung skill 2 buat aktifin red armornya, karena skill 2 nya itu yang nampol tetangga itu guys ya, itu ada red armornya, jadi itu cocok banget. Dan untuk red armornya itu lama, karena untuk skill 2 yang pertama itu ada red armor, dan skill 2 yang kedua itu juga ada red armor, dan itu nampolnya 3 kali cuy. Itu cukup lama, jadi gimana ya guys ya, bisa memancing support lawan untuk keluar ya. Oke, jadi di sini gua akan share untuk combo PvP yang sering gua gunain selama ini ya. Kalian bisa menconteknya mungkin ya. Kalian bisa screenshot aja untuk kombonya. Ini kombonya emang cukup gimana guys ya, cukup
gampang sih aslinya, tapi yang bikin jadi pilar utama itu adalah skill satunya. Balik lagi ke skill satunya, harus wajib kena skill satunya, wajib kena musuh ya. Mau itu sekali doang, mau itu 2 kali bebas, intinya wajib kena ya. Kena sekalipun kalian bisa ubah marknya pakai hold basic attack ya guys ya. Jadi ya itu cukup mudah lah ya, tapi untuk kenain itu butuh timing dan perasaan ya. Oke, nah untuk masalah profon itu ini masalah utama banget sih ya. Profonnya itu susah banget dipakai, harus isi 2 bar supaya bisa ngeluarin yang skill profon yang pas jadi pangrok itu guys ya. Dan ini untuk skill yang jadi robot Gundam itu bisa di touch, udah gue bilang tadi ya. Ya ini seharusnya zona profon itu milik kita ya, nggak bisa diganggu gugat kalau kena. Tapi ini malah gimana guys ya, ini malah bukan kayak profon cuy, ini malah kayak ya skill biasa aja gitu guys ya. Ya ini kalau gini lebih mending Kaido sih daripada Sikit ya. Kemarin gua itu menjelek-jelekan naganya si Kaido dan sekarang gua kena karmanya ya. Ini robotnya Sikit bener-bener hancur banget sih, profonnya bener-bener kayak bukan profon ya. Menurut kalian gimana guys, apakah kalian setuju sama gua? Nah ini gua pesen sama developernya, rework lah untuk profonnya please ya. Oke, ini cuma menang di animasi doang sih, tapi ya sisanya ngampas cuy. Oke, nah selanjutnya di sini gua akan skip untuk PVP-nya ya. Di sini gua akan langsung review PVE-nya. Ya, kita kan main game RPG ya, jadi nggak semuanya kita bahas tentang PVP. Jadi PVE kita bahas juga. Nah kalau PVE baru deh kelihatan gunanya. Cara baru ya pasti masuk Tiger God. Nah untuk damage testnya di sini gua coba di training ya, di training mode damage boss. Ya untuk combo partnernya pastinya pakai Kamazu ya. Jadi Kamazu sama Kid dikomboin. Nah untuk karakter pertama otomatis yaitu si Kamazu, karena untuk efek medalnya itu adalah medal support ya. Jadi bisa nambahin damage dan yang lain sebagainya. Nah cocok banget dikomboin sama Kid karena ya elemennya sama, tipenya pun juga sama. Nah untuk damage yang dihasilkan bener-bener lumayan sih menurut gua di training mode ini ya. Nah untuk combo untuk si Kamazu itu apa, ini gua kasih, dan combo untuk si Kid Onigashima ya. Kalian bisa screenshot aja, nanti kalian hafalin terus kalian aplikasikan ke game kalian sendiri ya. Nah untuk yang damage boss aslinya ini tergantung dari stat dari kartu kalian ya. Otomatis kalian harus membuild kartu kalian guys ya, mau itu cerit damage, mau itu cerit red, intinya harus 50/50 ya. Itu udah bisa dibilang awalan lah. Kalau di bawah itu masih kurang ya, intinya 50/50 itu udah cukup oke. Nah di sini untuk penilaian gua worth it gacha Kid Onigashima ya. Nah untuk kesimpulannya worth it banget buat PVE kalau kalian suka ya. Kebanyakan kan player OPFP sekarang ya, OPFP Gen Z itu kebanyakan cuma suka PVP-nya ketimbang PVE-nya ya. Mereka itu lupa kalau game ini adalah game RPG. Jadi untuk player OPFP Gen Z ya, kalian lirik dikit lah untuk PVE-nya ya, karena kalau menilai soal PVP itu agak susah ya, karena PVP itu tergantung dari tangan playernya, bukan karena karakternya ya. Jadi tapi overall untuk PVP yang mungkin ya perlu di rework itu cuma profonnya sih kalau menurut gua pribadi, karena profonnya itu bukan profon ya. Ya intinya lah gitulah ya, profonnya bukan profon, gua bilangnya gitu. Oke. Nah sekarang gua mau dengar dari kalian pribadi nih, gimana pengalaman kalian pakai si Gundam Kid ini? Kalian tipe wajib gacha karena Gundam atau cuma bagus di TV doang? Komen di bawah ya cuy, biar kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini kalau menurut lo informasi ini berguna. Share ke teman-teman lo yang masih galau mau gacha Kid atau enggak. Dan tentu saja subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan info OPFP lainnya, karena setiap minggu pasti ada yang baru. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa peace out, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.